Halo semua, balik lagi di Eriko Channel. Terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat menonton. Lama sekali gue nggak bikin video. Kali ini ada kesempatan gue bikin video, mumpung waktunya santai juga. Di sini gue akan bahas dua jenis pakan ya bro ya. Yang satu floating, yang satunya lagi adalah sinking ya bro ya. Bang, perbedaannya apa? Nah, makanya lu tonton sampai selesai biar lu paham, biar lu ngerti keuntungan atau kelebihan dari setiap jenis pakan ini gua akan bahas di sini ya, bro ya. Oke, sebelum lanjut jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan loncengnya ya, bro ya. Karena itu penting banget untuk algoritma video atau channel gua ya, bro ya. Oke, kita langsung saja bahas kedua pakan tersebut, yaitu pakan floating dan sinking ya, bro ya. Kedua pakan ini memiliki bentuk yang sama saja ya bro ya, sama saja. Jadi butir-butirnya sama saja. Yang membedakan di sini adalah kalau yang floating itu dia terapung ya bro ya. Jadi ketika lu lempar pakan itu, pakannya terapung di atas. Nah, untuk yang sinking itu, jadi si pakan itu akan tenggelam masuk ke dalam bang, itu mungkin akan membuat kotoran atau endapan di kolam. Nah, jadi untuk pakan yang sinking kalian bisa memberinya sedikit-sedikit. Jadi lu masukin dulu ke kolam, lu pakan masukin, lempar. Nah, nanti ikan tuh pada makan. Nah, setelah ikan makan habis baru lempar sedikit-sedikit gitu. Jadi menghindari endapan pakan di dasar kolam, caranya seperti itu ya bro ya. Nah, nanti gue akan praktekin juga cara memberi pakan menggunakan pakan yang floating dan menggunakan pakan yang sinking gitu ya bro ya. Nah, jenis pakan ini sudah tersedia di beberapa merek pakan di Indonesia ya bro ya. Jadi kalian nggak usah nanyain bang pakannya dari merek apa, karena di sini gue hanya memfokuskan membahas jenisnya ya bro ya, tidak produknya gitu ya. Kalau produk lu bisa pakai produk apapun, jenis apapun itu sama ya bro ya. Ada yang floating dan yang sinking. Nah, itu ada di beberapa merek di Indonesia, mau brand lokal ataupun yang import itu ada ya bro ya. Jadi kalian pilih aja sesuai kebiasaan kalian memberi pakan ikan koi kalian ya bro ya. Oke, ini adalah pakan yang sinking. Gua simpen di toples karena biar lebih mudah penyimpanan dan aman juga ya, karena gua simpan di luar takutnya ada kucing. Kalau simpan di plastik itu pasti diambil sama kucing ya bro ya. Nah, jadi sedikit bercerita atau sedikit membahas tentang floating dan sinking ya bro ya. Mungkin banyak yang bertanya bagusnya ikan koi itu menggunakan pakan yang floating atau yang sinking ya bro ya. Nah, di sini gue akan kembali membahas bahwa itu kembali ke kebiasaan atau pemberian pakan bro-broku semua ya bro ya. Jadi tidak ada patokan bahwa yang sinking lebih bagus atau floating lebih bagus. Hanya ada dampak tersendiri menurut saya ya bro ya. Karena mengingat ikan koi itu indah dan bagusnya itu berenangnya di atas permukaan air ya bro ya, di atas berenang-berenangnya itu jadi kelihatan bentuk bodinya. Nah, ikan koi itu jika berenang di dasar kolam itu menurut saya kurang indah dilihat ya bro ya. Karena pada umumnya ikan koi itu akan berenang di atas permukaan air ya bro ya. Jadi pergerakan ikan koi, pola ikan koinya bisa kita nikmati ya bro. Jadi kembali ke kebiasaan kita, apakah floating atau sinking pemberian pakannya itu tergantung kita. Karena menggunakan pakan floating pun itu pertumbuhannya tetap bagus ya bro ya. Gimana genetik ikan tersebut? Jadi pakan ini hanya dua variasi yang mungkin kalian akan mencobanya, atau seperti saya yang membeli pakan ini untuk direview, untuk dibahas di sini bersama bro-broku yang mungkin bro-broku di sini memiliki pengalaman yang sudah lama menggunakan pakan sinking. Apakah dampaknya ikannya jadi berenang di bawah, apakah normal-normal saja, tidak ada dampak, bisa sharing di bawah ya bro ya. Karena ini gua mau coba ini sekalian gua review ya bro ya. Karena kebiasaan ikan di kolam gua itu menggunakan pakan yang floating ya bro ya. Jadi ini untuk pertama kalinya gua menggunakan pakan ini, jadi sekalian gua bahas ya bro ya. Gua bahas di sini biar bro-broku pencinta ikan koi, penghobi ikan koi di seluruh Indonesia bahkan dunia bisa sharing di sini pengalamannya. Karena
banyak sharing, banyak pengalaman, itu pelajaran buat gua juga ya bro ya, cara merawat ikan koi biar ikan koinya gemuk. Jadi kalian silakan sharing di sini, terutama untuk pembahasan yang kali ini untuk pakan yang floating dan sinking ya bro. Oh kebalik, ini sinking, ini floating ya bro ya. Nah jadi di sini gue tidak membandingkan kedua jenis pakan ini karena menurut gue mau dikasih yang sinking, mau dikasih yang floating, untuk mengejar pertumbuhan itu kembali kepada genetik ikan yang kita pelihara ya bro ya. Jadi tidak ada patokan bahwa menggunakan pakan sinking itu lebih bagus daripada yang floating, tidak seperti itu teorinya ya bro ya. Oke, kita akan langsung coba dan buktikan bahwa pakan sinking itu ketika dikasih ke ikan koi itu akan tenggelam. Kita akan buktikan dan kita juga akan review juga yang floating ya. Yang floating kalian udah pada tahu lah semuanya ya, itu mengambang ya di atas permukaan, dan ini yang tenggelam gua akan review ya bro ya. Gua akan kasih pakan ikan gua, kebetulan ikan gua belum pada makan nih, udah pada lapar juga. Nah ini penampakan ikan-ikan gua di kolam gua ya bro ya. Nah itu aeratornya sengaja gua matiin biar airnya tenang, jadi si pakan yang sinking itu bisa kelihatan masuk ke dalam kolamnya ya bro ya. Oke, kita buka dulu ya. Nah ini pakannya yang sinking, gua kasih stiker gini biar nggak lupa. Nah ini penampakannya nih, pakan yang sinking sama aja sih. Nah kita coba kasih atau kita lempar ke dalam kolam ya bro ya. Nanti kita lihat pakannya apakah mengapung atau tenggelam ya. Nah jadi pakannya tuh langsung masuk ke dalam air, jadi tidak terapung ya bro ya, nggak ada yang terapung. Karena memang ini jenis pakan yang sinking, tenggelam ke dalam air. Nah jadi untuk cara pemberiannya seperti yang tadi gue bilang, kasihnya sedikit aja, jadi pas masuk langsung habis sama ikan-ikannya, jadi nggak ada yang sampai ke dasar kolam ataupun ada yang keisap ke media filter ya bro ya. Jadi ini aman ya, jadi nggak bikin endapan di bawah kolam ya bro ya. Tuh, jadi pakannya langsung habis ya bro. Kita coba kasih lagi ya bro ya. Nah itu langsung pada tenggelam, dan ikan-ikannya juga nggak harus ngambil ke atas ya bro ya. Tuh nggak ada yang sampai dasar kolam. Sebelum sampai dasar kolam langsung habis sama ikan-ikannya ya bro ya. Nah kita akan coba yang floating ya bro ya. Nah ini jenis pakan yang floating. Nah dia terapung di atas ya bro ya, terapung di atas. Ini nggak langsung dimakan karena barusan gua lempar pakan yang sinking ya bro, jadi ikannya masih ngunyah. Mungkin ikannya masih ngunyah. Tapi ya pada intinya yang gua bahas kali ini adalah dua jenis pakan, yang satunya floating atau mengapung, yang satunya sinking atau tenggelam ke dalam air kolam ya bro ya. Nah ini udah gua buktiin kedua pakan ini, yang terapung dan yang tenggelam ya bro ya. Nah ini kedua pakannya. Nah ini menurut gua tidak ada sebuah perbandingan yang begitu signifikan antara yang sinking dan yang floating ya bro ya. Karena balik lagi, untuk mengejar sebuah pertumbuhan itu patokan utamanya adalah genetik ikan itu sendiri ya bro ya gitu. Jadi ini hanya dua variasi aja pakan yang untuk ikan koi itu. Jadi nggak ada sebuah perbandingan menurut gua. Tapi kalau menurut broku di sini memiliki pengalaman yang berbeda atau memiliki pengalaman yang memang sudah menggunakan pakan floating, buset, yang sudah menggunakan pakan sinking lebih lama dan melihat perbedaan yang signifikan dibanding pakan yang floating terhadap ikan-ikannya, silahkan bro sharing di kolom komentar channel gua ini di bawah, di video di bawah komentar di video ini. Jadi kita sharing bareng-bareng. Nanti akan gua bahas juga bro-nya. Oke, itu adalah review kedua jenis pakan yang barusan gua kasih kepada ikan-ikan gua di kolam ya bro ya. Yang menurut gua sudah seperti yang barusan gua sampaikan. Ini adalah dua jenis pakan yang berbeda teksturnya ya bro ya. Jadi bukan tekstur ya. Jadi
Berbeda jenisnya floating dan sinking ya. Tapi menurut gue itu tidak signifikan untuk masalah pertumbuhan ikan ya bro ya. Karena balik lagi pertumbuhan ikan itu didorong dengan genetik yang bagus ya bro ya. Jadi pakan itu hanya variasi dua jenis yang berbeda untuk cara pemberian pakan atau situasi pemberian pakan yang berbeda saja menurut saya. Tapi kalian jika pernah mengalami perbedaan yang signifikan ketika menggunakan pakan floating dan pakan sinking, silahkan kalian tulis di komentar pengalaman kalian. Nanti kita sharing di sana bareng-bareng ya bro ya. Karena di sini juga gua baru pertama kali menggunakan pakan yang sinking ya bro ya. Oke, mungkin videonya cukup sampai di sini ya bro ya. Karena gua bingung juga mau bahas apa lagi karena pakannya sudah gua review, sudah gua bahas juga ya bro ya. Jadi videonya cukup sampai sini, semoga ini bisa bermanfaat. Pembahasan tentang dua jenis pakan ikan koi ya bro ya, dua jenis ya, jadi jenisnya yang floating dan sinking gitu ya. Oke, semoga bermanfaat untuk bro-broku semua. Jangan lupa klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya ya bro ya. Yang sudah meng-subscribe channel ini, yang sudah selalu setia menonton channel ini, gue ucapkan terima kasih banyak atas supportnya ya bro ya. Semoga kalian juga sukses dalam segala halnya bro ya. Oke, pokoknya cukup sekian. Sampai berjumpa di next video dan see you. Bye bye.